Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan dan kita doakan seluruh keluarga besar Tazkiyah yang Masya Allah Tabarakallah sudah 3 hari ini menghadirkan Tazkiyah Expo di lingkungan Tazkiyah, Masjid Tazkiyah, Kampus Tazkiyah dan semua yang ada di dalamnya. Tolong aminkan sama-sama, semoga keluarga besar Tazkiyah Allah rahmati. Semoga keluarga besar Tazkiyah Allah berkahi. Semoga keluarga besar Tazkiyah Allah jaga dalam kebaikan. Dan insya Allah kita semua yang ada di dalamnya Allah istiqomahkan dalam ketaatan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jamaah, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Teteh sayang, semua yang hadir pagi ini, apa kabar semuanya, sehat? Masih kini gitu ngejawab nanya. Sugante ada perubahan gitu. Coba biar kompak ya. Kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Enggak. Enggak usah pakai luar biasa. Pabelit jawabannya teh. Apa kabar semuanya? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat dompetnya? Dari suaranya seperti ada masalah itu. Agak kesel tapi gimana meluapkannya ya. Masya Allah, tabarakallah, yang hadir pagi ini Ahilman doakan mudah-mudahan kita semua panjang umur. Mudah-mudahan kita semua tambah sehat, tambah berkah hidupnya, tambah banyak rezekinya. Izin saya mau tanya, di sini ada yang punya hutang? Ada yang punya hutang? Yang mana orangnya? Oh itu. Ahilman doain yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Izin, di sini ada yang belum berangkat haji, ada? Yang belum umroh ada? Mau haji? Mau umroh? Daftar. Di bawah ada travel, nanti daftar ya. Ada yang belum punya mobil, ada? Yang belum punya mobil ada? Beli di bawah. Yang lapar ada yang lapar? Udah sarapan apa belum? Yang udah sarapan angkat tangan. Dari wajahnya kelihatan belum sarapan ini. Nanti yang belum sarapan di bawah ada bazar, tolong dibeli. Insya mudah-mudahan yang beli di Bazar Tazkiyah Expo Allah tambahkan rezekinya. Uangnya Allah tambahin jadi tambah banyak. Insya Allah berkah semuanya. Insya Allah kita menolong saudara kita, membantu saudara kita. Insya Allah itu adalah bagian kebaikan untuk kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu, Teteh sayang, ada juga para ayah yang hadir. Ini Ahilman ceramahnya mau pendek mau panjang? Mau sebentar mau lama? Enggak bosan? Enggak capek? Yang capek siapa? Ahilman ya.
Izin ya, saya hari ini nemenin dua guru saya saja. Yang pertama saya nemenin ayah saya, nemenin guru saya, nemenin orang yang membesarkan saya. Ayahanda Profesor Dr. Muhammad Safi'i Antonio. Tolong aminkan sama-sama, semoga beliau Allah panjangkan umurnya. Semoga beliau Allah jaga dalam kebaikan. Dan insya Allah beliau Allah rahmati dalam kebaikannya. Amin ya Rabbal. Jadi kalau bunda, teteh sayang, nanya Ahilman, saya diizinkan sama Allah bisa sekolah S1, bisa sekolah S2, dan sekarang sedang S3. Di balik saya ada sosok yang luar biasa. Dan perlu saya sampaikan, sosok itu bernama Profesor Dr. Muhammad Safi'i Antonio. Yang nanti bunda akan banyak belajar dari beliau. Seperti bunda tahu, teteh tahu Ahilman sejak kecil anak yatim. Saya berangkat dari Garut, Jawa Barat, kemudian saya hijrah ke Jakarta, ke Bogor. Salah satu orang yang membesarkan saya, menitipkan amanah pendidikan kepada saya adalah Ayahanda Safi'i Antonio. Dan hari ini kita hadir di Masjid Tazkiyah dengan keluarga besar Tazkiyah. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan untuk kita semua yang hadir pagi ini. Yang kedua, nanti kita akan belajar dari guru kita yang bicara tentang hati. Belajar kita ngelembutin hati, nenangin hati sama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, Aagim. Jadi kalau bunda selama ini di Bogor sering dengar kajian Ahilman, sering ikuti kajian Ahilman, biasanya nggak pernah jauh temanya tentang hati. Betul apa betul? Iya apa iya? Nggak pernah jauh, biasanya temanya tentang hati, hati yang tersakiti, ya, hati yang terzolimi, ya kira-kira begitulah. Nah, guru besarnya yang banyak menginspirasi kami, adalah Aagim. Dan nanti kita akan banyak dari Aagim, insya Allah. Baik, ibu sayang, teteh sayang, para ayah yang dicintai Allah. Pagi ini Ahilman mau ngasih doa aja. Boleh apa boleh? Ngasih doa yang isinya agar kita semua hidupnya makin bahagia. Mau hidupnya bahagia? Doa agar kita hidupnya makin baik. Mau hidupnya makin baik? Coba, sekarang saya tanya. Siapa yang hadir pagi ini yang hidupnya ingin lebih baik? Angkat tangan, katakan saya. Bapak? Ngacung atuh Pak, cicing wae Bapak teh. Aya masalah naon Bapak teh meniruwah kieu rek ngaji teh. Mikieu we. Ibu-ibu geus sareuri ieu mah. Tolong Pak, saya tahu Bapak teh banyak masalah, tenang, tapi tenang aja. Jangan memperlihatkan banyak masalah. Setuju? Siapa yang hidupnya ingin lebih baik? Ulangi. Masih kena kieu ngacung ya. Jangan malu-malu ya. Innal kalama ad-du'a. Setiap perkataan itu adalah. Ini yang hadir banyak. Insya Allah satu orang doanya dikabulkan. Semua yang hadir dikabulkan. Mau? Oke, lebih semangat. Siapa yang hidupnya ingin lebih baik? Oke, Ajaki tolong buat story di Instagram nanti. Buat saya yang penting status ibu-ibu hadir di Instagram saya. Itu lebih penting kan? Lebih penting hari Senin gitu loh. Alhamdulillah. Sentul gitu kan? Gitu. Ulangi, lebih semangat. Siapa yang hidupnya ingin lebih baik? Oke, siapa yang hidupnya ingin lebih bahagia? Siapa yang hidupnya ingin tambah berkah? Siapa yang punya masalah ingin diangkat masalahnya? Siapa yang gak mau punya masalah? Yang gak mau mati aja. Karena ciri orang hidup itu pasti punya masalah ya. Kan sering Ahilman sampaikan, iya mah kumaha sih.
Baik, saya mau kasih doa. Ini doa yang diajarkan dan dianjurkan oleh Nabi. Doa ini ada dalam hadis riwayat Muslim. Bunda, ayah bacakan doa ini setiap hari. Insya Allah kita bisa mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan dalam hidup. Boleh kita baca? Ahilman sekali, Bunda, teteh sayang, seluruh jamaah sekali. Siapin handphonenya. Biar gak diulangi dari sok riwuh iya mah. Siapin HP-nya, yang mau rekam silahkan. Lumayan buat status hari Selasa besok ya. Hari Seninnya yang tadi kan statusnya, ini hari Selasa. Doa agar kita mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan dalam hidup. Yang keras suaranya kita baca sama-sama. Ahilman sekali, Bunda teteh sayang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ulangi. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk dan ketakwaan dan keselamatan dan kehormatan dan kecukupan dalam kekayaan. Jelas? Hafal doanya? Tenanawan tak hafal lagi. Mataknya direkam. Ibu sayang, teteh sayang, para jamaah yang dirahmati Allah. Dalam doa itu ada 4 yang kita minta sama Allah. Betul apa betul? Dalam doa itu ada 4 hal yang kita minta sama Allah. Dan 4 hal ini kalau kita punya, insya Allah hidup kita bahagia. 4 hal ini kalau kita miliki, insya Allah hidup kita akan menemukan kebaikan. Apa yang kita minta dalam doa tadi? Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku. As'aluka, aku mohon kepadamu. Yang pertama kita minta al-huda, petunjuk dari Allah. Apa yang pertama? Petunjuk dari Allah. Ingat ya, Bunda, teteh sayang, hidup kita akan menemukan ketenangan dan kebahagiaan kalau kita bersama dengan siapa? Allah. Ulangi. Hidup kita akan menemukan ketenangan dan kebahagiaan kalau kita bersama dengan siapa? Allah. Maka mohon maaf kalau ada yang tanya, kenapa ya masalah budak tuh berat banget? Kenapa ya masalah ayah tuh berat banget? Catat baik-baik. Tidak ada masalah yang berat kalau kita bersama dengan siapa? Allah. Yang jadi berat itu karena kita terlalu pede dengan kemampuan kita. Sehingga kita merasa berat dengan apa yang datang kepada kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Kenapa Ustadz? Bunda, teteh, ayah, dan semua yang hadir. Allah itu tidak akan mungkin memberikan masalah kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Betul apa betul? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah
tidak akan pernah memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Berarti sekarang saya tanya, kalau sekarang yang dikasih masalah berarti Allah yang percaya sama hati dan tubuh kita, bahwa hati dan tubuh kita itu siap menerima masalah itu. Betul apa betul? Tapi ingat, kita akan tambah yakin, kita akan tambah kuat kalau kita ditunjukin sama siapa? Allah. Maka yang paling penting dalam hidup adalah petunjuk dari siapa? Allah. So, hadirin semua kumpul saat ini. Tolong jawab. Siapa yang melembutkan hati kita? Lebih keras. Siapa yang melembutkan hati kita? Siapa yang meringankan langkah kita? Siapa yang mempertemukan kita? Siapa yang memudahkan urusan kita? Bagi Allah semua mudah. Betul? Yang berat itu, catat. Yang berat itu bukan masalahnya. Tapi yang berat itu karena kita tidak pernah melibatkan Allah dalam keadaan hidup kita. Maka sering Ahilman sampaikan, hidup ini mudah, yang rumit pikiran kita. Catat status hari Rabu ini. Siapin kameranya, siapin. Sok poho deui kitanya, siapin. Hidup ini mudah, yang rumit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi dan gaya hidup kita. Setuju? Mau diulangi? Siapin kameranya. Status hari apa ini? Hari Rabu. Iya. Hidup ini mudah, yang rumit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi dan gaya hidup kita. Setuju? Hidup kita ini mudah kalau kita bersama dengan siapa? Allah. Hidup kita lapang kalau kita bersama dengan siapa? Allah. Hidup kita akan jadi murah kalau kita bersama dengan siapa? Bunda, teteh, yang jadi berat karena kadang-kadang kita sibuk dengan penilaian manusia, bukan sibuk dengan penilaian Allah. Setuju apa setuju? Coba saya mau tanya, kira-kira semua yang hadir di sini lihat Ahilman sama apa beda? Beda. Semua yang hadir di sini lihat Ahilman sama atau beda? Beda. Yang kiri, yang tengah, yang kanan pasti beda. Yang kiri mah mungkin lihat saya teh agak cabi, mungkin. Nanya si ate ada cabi gini mungkin. Mungkin yang kanan mah lihat teh agak tirus. Makanya AA kalau foto pasti begini. Karena saya tahu ini yang agak bagus sedikit. Mungkin yang tengah depan mah lihat saya teh asa baru gitu. Asa baru kieu si Ahilman teh bengkak. Terus kumaha Ustad? Kita nggak akan bisa menyenangkan semua orang, betul? Pasti akan ada saja yang nggak suka dengan kita. Terus kenapa atuh kita teh suka sibuk dengan penilaian makhluk padahal semua orang tidak akan mungkin semua mencintai kita. Setuju? Setuju? Sok sekarang jawab. Tolong jawab yang keras. Pujian dan cacian manusia, mana yang lebih penting? Ulang-ulang itu ngahulang wae itu. Pujian dan cacian manusia, mana yang lebih penting? Oke, yang mau dipuji tiap hari angkat tangan. Yang siap dicaci maki tiap hari. Jadi maunya apa atuh kita teh? AA, catat ini jawabannya. Bagi orang beriman, pujian dan cacian dua-duanya sama saja. Betul apa betul?
Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Status hari Kamis itu, malam Jumat. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Kenapa Ustadz? Karena semua orang melihat kita pasti beda, betul? Terus gimana tuh Ustadz? Biasa aja. Ingat ya, yang suka dipuji ingat. Nyamuk mati kebanyakan karena tepuk tangan. Halo, betul tidak? Nyamuk mati gara-gara apa? Jadi kalau makin ditepukin makin apa? Gitu. Terus Ustadz lamun dicaci wae tiap hari atau juga dari nya eta bab evaluasi. Dua-duanya sama saja. Sekarang mah yang paling penting dapat penilaian dari siapa? Allah. Betul? Bunda tahu kan kisahnya Luqmanul Hakim sama anaknya? Tahu nggak? Luqman sama anaknya pernah naik himar. Himar itu ukurannya lebih kecil daripada keledai. Kecil. Luqman dan anaknya naik himar dua-duanya. Kira-kira ada yang komen atau tidak? Ada yang komen atau tidak? Apa komennya? Himar kecil ditunggangi sama dua orang. Dasar bapak dan anak gak punya hati. Betul? Kata Luqman, nah sekarang mah kamu yang naik, bapak yang turun. Ada yang komen? Apa komennya? Bapak bener-bener didurhakai sama anaknya. Anaknya naik, bapaknya malah turun. Kata Luqman, nah gantian. Ayo nama, bapak nu naik, kamu yang turun. Luqmannya naik, anaknya turun. Ada yang komen? Apa komennya? Bapak nggak punya hati, anaknya suruh turun, bapaknya malah. Kata Luqman, nah ayo nama turun dua-duanya. Dituntun dua-duanya. Masih ada yang komen? Apa komennya? Orang gila. Punya himar bukannya dinaiki malah dituntun. Catat ya. It's alive. Apa? Yang keras? Lebih keras lagi? Apa artinya? Buanglah sampah pada tempatnya itu tuh. It's alive, itulah hidup. Kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang, betul? Ada yang suka berbusa namanya deterjen. Ada yang suka komen namanya netizen. Ya. Status hari Sabtu itu tuh. Ada yang suka berbusa namanya deterjen. Ada yang suka komen namanya. Jadi yang paling penting petunjuk dari siapa? Allah. Dan kita minta sama Allah. Punten mohon maaf. Ada nggak orang rumahnya lebih dekat dari masjid ini? Mobilnya punya, kendaraannya punya, waktunya punya, tapi nggak datang ke masjid. Ada atau tidak? Kita semua izin. Ada yang jauh dari sini? Datangnya ada yang harus pakai kendaraan jauh? Ngeluarin ongkos, mau berangkat riweh, mau berangkat sibuk, mau berangkat belum sarapan, nyiapin wardrobe dari semalam. Ada janjian sama temennya nggak jadi ngaji, ada. Mau nebeng tiba-tiba penuh mobilnya, ada. Ditanggalkan, ada. Yang mana orangnya? Tapi kalau Allah yang sudah berkehendak, jadi atau tidak? Kalau Allah yang sudah mau, jadi atau tidak? Kalau Allah yang sudah pengen, ngumpul atau tidak? Jadi pertanyaannya, kita semua dapat petunjuk dari siapa? Begitupun masalah kita. Ibu sayang, Ahilman lihat ini wajahnya sama semua. Ini kelihatan wajahnya banyak masalah. Jangan tersinggung, karena ciri orang hidup itu pasti punya. Kira-kira yang paling banyak masalah di sini siapa? Kalau Ahilman lihat ada dua orang tipenya. Satu yang paling banyak masalah biasanya yang duduknya paling depan.
Kenapa yang paling banyak masalah duduknya paling depan? Karena datangnya paling awal, betul? Dan biasanya kalau paling awal karena di imahna liur. Jadi datang pangheulana ke masjid. Hiji. Yang kedua, Ahilman lihat yang paling banyak masalah yang duduknya nyender ke tembok. AA kenapa yang nyender paling banyak masalahnya? Karena di rumahnya tidak punya sandaran. Jadi pas ngaji teh nyender, nyender. Punten, jangan sakit hati kalau disebut banyak masalah, betul? Karena ciri orang hidup itu pasti punya, betul? Ada yang bilang gini, gimana ya biar suami aku nggak ada masalah? Gampang, nikah aja sama malaikat. Suami ibu teh masih manusia, yang namanya manusia berpotensi pasti punya salah, betul? Sama kayak bapak-bapak nanya, gimana ya istri aku tuh biar nggak ada salah? Gampang, nikah sama siapa? Malaikat. Selama istri kita masih manusia, pasti punya salah. Tapi ingat ya, orang baik itu bukan yang tidak ada masalah. Tapi orang baik itu yang bisa mengambil hikmah di balik masalah. Catat status hari Minggu itu tuh. Orang baik bukan yang tidak ada masalah. Tapi orang baik yang bisa mengambil hikmah dari masalah. Bahkan Ahilman sering bilang, masalah itu singkatan. Masalah, masa mengenal Allah. Status hari apa lagi itu? Senin depan berarti ya. Masalah masa mengenal Allah. Betul? Enggak apa-apa dikasih masalah, berarti tanda kita tuh lagi dikasih hikmah sama Allah. Rumah tangga, ada masalah tidak? Wajar. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan. Ada yang salah tidak? Tidak. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan. Rumah tangga saya sakit terus. Enggak, pasti ada baiknya. Kalau sakit terus bukan rumah tangga, tapi namanya rumah. Ibu di bawah ada rumah sakit Islam Bogor ya. Nanti tolong cek darah di situ ya. Foto di situ insya Allah. Ustadz, rumah tangga aku mah banyak duka. Enggak, ada bahagianya. Kalau duka terus namanya rumah apa? Rumah duka. Rumah tangga memang begitu. Ada yang diuji sama istrinya, ada? Dari dulu memang begitu. Ada yang suaminya soleh, istrinya tidak soleh, ada? Rumah tangga siapa? Liur dia mah. Rumah tangga saha. Tangga maneh merenah. Ayah rumah tangga suaminya soleh, istrinya tidak soleh, ada? Rumah tangga Nabi Nuh. Rumah tangga siapa? Siapa istrinya Nabi Nuh? Ibu Nuh. Ulah riweuh jawaban teh. Sahanya enggeus betere. Suaminya siapa? Nabi Nuh. Siapa istrinya? Ibu Nuh. Suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Betul? Ada yang kedua juga. Suaminya tidak soleh, istrinya soleh. Ada? Rumah tangga siapa? Firaun. Siapa istrinya? Hati-hati. Jangan jawab Ibu Awun lagi. Ibu Awun cenah. Jangan. Istrinya teh Asia. Siapa namanya? Ada yang ketiga. Suaminya tidak soleh, istrinya tidak soleh. Ada? Rumah tangga siapa? Abu Lahab. Siapa istrinya? Maknya Ummu Lahab. Jawaban teh meni saenakna kitu. Siapa istrinya? Ummu Jamil. Siapa namanya? Ada yang keempat, suaminya soleh, istrinya soleh. Ada? Rumah tangga siapa? Nabi SAW dengan istrinya, Nabi Ibrahim dengan istrinya, betul? Sekarang saya tanya, suaminya soleh, Nabi Ibrahim, istrinya soleh, Siti Sarah, Siti Hajar. Pertanyaan saya, Nabi Ibrahim diuji atau tidak? Apa ujiannya? Tolong jawab, apa ujiannya?
Nabi Ibrahim diuji Siti Sarah yang lama punya anak, betul? Kemudian Siti Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim buat nikah lagi. Ujian atau tidak? Kira-kira ibu kalau punya suami nikah lagi boleh apa boleh? Tidak ada jawaban enggak, cuman boleh apa boleh? Sok sekarang saya tanya, ibu punya suami seperti Nabi Ibrahim, mau atau tidak? Kela. Kenapa jadi riwah kieu jawabannya ieu teh? Antara iya, antara ngahulang, diiyain teh nyambung. Saya mau bilang begini, tidak ada orang yang hidupnya baik-baik saja, betul? Semua orang akan diuji dengan ujiannya masing-masing. Bahkan mohon maaf, makin dia beriman, ujiannya makin banyak. Setuju? Maka Ustadz, pas kita dikasih petunjuk, apa yang paling penting? Wattuqa. Petunjuknya mengarahkan kita untuk makin bertakwa sama siapa? Allah. Ibu kaya, boleh apa boleh? Boleh. Tapi kalau punya harta, gak jadi tambah dekat ke Allah, buat apa? Itu namanya istidraj. Ulangi. Lebih keras. Punya harta, tapi malah jauh dari Allah. Istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu satu keadaan yang seakan-akan kamu diangkat dalam urusan dunia, padahal sebenarnya kamu sedang dijatuhkan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena urusan duniamu tidak menjadikanmu makin dekat sama siapa? Sok, sekarang saya tanya, tolong pilih. Kaya gelisah atau miskin tenang? Kela. Tenang, jawaban jangan rusuh, pikirin dulu dengan baik, diresapi pertanyaannya. Coba ulangi, pilih mana? Kaya gelisah atau miskin tenang? Kaya. Ibu-ibu khusus. Pilih mana? Punya suami ganteng menggelisahkan atau abstrak menenangkan? Ini ada jawabannya beda-beda ini. Ini tergantung suaminya kelihatan ini. Ganteng menggelisahkan atau abstrak menenangkan? Oke. Ahilman mendengar dari kejauhan, semua jawabannya sama, betul? Pengennya kaya tenang, setuju? Pengennya ganteng menenangkan, betul? Sekarang saya tanya, ada nggak orang kaya gelisah? Orang miskin gelisah? Lebih banyak itu kayaknya tuh. Ada nggak ibu punya suami ganteng tapi gelisah? Ada. Punya suami biasa aja tenang? Ada. Punten ya, catat sekarang. Yang ganteng itu tidak menjamin kebahagiaan. Apalagi yang jelek. Udah pasti ya. Ada yang salah dengan ucapan saya? Tidak ada kan. Yang ganteng tidak menjamin. Apalagi. Buat apa punya suami ganteng kalau menggelisahkan, betul? Nggak apa-apa, suami aku mah biasa aja, yang penting ngasih duit, betul? Biasa aja, suami aku mah nggak punya jabatan, nggak apa-apa, yang penting ngasih. Nggak apa-apa, suami aku mah orangnya nggak punya apa-apa, yang penting nitipin. Sering pergi kemana-mana juga nggak apa-apa, yang penting ngasih. Jadi lebih penting suami apa duit? Astagfirullahaladzim. Ayo istighfar sama-sama ini teh. Ini Wawa ini. Kan tadi cek akhir udah ditunjukin sama saya. Petunjuknya ke dalam takwa, betul? Maka izin ya, bagi orang beriman, ukuran bahagia bukan kaya. Kalau ukuran bahagia kaya, punten, Korun, kaya atau tidak? Uangnya banyak tidak? Banyak aja, banyak banget. Bahkan mohon maaf, kunci gemboknya harus dipegang berapa orang? Minimal 70 orang.
Sampai sekarang kalau ada harta yang belum ketemu namanya harta apa? Tuh. Korun kaya tidak? Ibu mau kaya Korun? Katanya mau kaya. Tapi enggak mau. Ahilman, kalau hanya kaya, izin, Korun lebih kaya dibanding apapun. Betul? Punya jabatan itu bahagia, mohon maaf. Fir'aun punya jabatan tidak? Fir'aun punya pangkat tidak? Punya. Bahagia? Tidak. Jadi ternyata bahagia bukan karena harta banyak, bahagia bukan karena pangkat jabatan, tapi bahagia saat kita makin bertakwa kepada Allah Subhanahu. Maka yang pertama kita minta petunjuk, yang kedua kita minta ketakwaan, dan yang ketiga wal afafa, kita minta penjagaan dari siapa? Ibu sayang, teteh sayang, para ayah, kalau Allah udah ngejaga kita, aman atau tidak? Kalau Allah udah ngelindungi kita, aman atau tidak? Aman. Yang tidak aman itu kalau kita tidak dijaga sama Allah. Maka izin ya, siapapun yang hari ini sedang merasa terjatuh, sedang punya masalah yang berat, sedang punya problem, tenang aja. Ada Allah yang senantiasa menjaga kita. Setuju? Ibu kalau punya dekengan, kalau punya backingan, enak apa enggak? Di dunia aja punya backingan enak. Gimana kalau backingan kita Allah yang punya segalanya? Setuju? Enggak. Maka kita minta Allah jaga kita. Dan yang terakhir, wal ghina, Allah berikan kecukupan dalam kekayaan. Hidup cukup tuh nikmat atau tidak? Hidup cukup nikmat. Banyak orang kaya tapi belum tentu cukup. Maka dalam hidup jangan minta banyak tapi minta cukup. Karena yang banyak belum tentu, tapi yang cukup pasti cukup. Atau jadi karena banyak itu nyambung. Jangan minta banyak karena yang banyak belum tentu cukup, tapi yang cukup pasti cukup. Ada orang yang punya rumah besar tapi seakan-akan tidak memilikinya. Ada atau tidak? Ada. Itu namanya rezeki dengan harta. Catat bedanya. Harta dengan rezeki itu beda. Dalam ekonomi Islam kita belajar sekali, harta dengan rezeki itu beda. Bedanya apa? Rezeki itu, kata Imam Al-Ghazali, artinya kullun ma yuntafa'u mimma bihi abahahullah. Rizki itu segala sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Itu namanya apa? Rezeki. Kalau harta artinya kullun ma yumlaku mimma abahahullah. Harta itu sesuatu yang kita miliki. Catat. Rezeki sesuatu yang kita manfaatkan, kita nikmati. Harta sesuatu yang kita miliki. Ada orang yang gak punya harta tapi memiliki. Bahkan menikmati. Contoh. Kita lihat rumah di Sentul dengan izin Allah. Rata-rata Ahilman lihat, ini yang punya rumah rata-rata tinggalnya di Sentul apa di Jakarta? Biasanya yang punya rumah tinggalnya di Jakarta. Ini yang menempati siapa biasanya? Mohon maaf, biasanya pembantunya, betul? Sekarang pertanyaannya, ini rumah hartanya punya siapa? Punya orang yang tinggal di Jakarta. Tapi rezekinya rezeki siapa? Jelas? Harta itu yang dimiliki, rezeki itu yang dinikmati atau dimanfaatkan. Jelas? Banyak orang yang punya tapi tidak merasa menikmatinya. Berarti rizkinya yang kemudian mohon maaf mungkin belum maksimal. Sekarang ibu tanya sama saya, mau harta yang banyak atau rizki yang banyak? Dua-dua aja atau kumaha? Mau harta yang banyak atau rizki yang banyak?
Maunya dua-duanya, hartanya banyak, rezekinya. Oke, pertanyaan kedua. Ibu makan di restoran yang mahal dengan di pinggir jalan yang murah. Kira-kira lebih enak yang mana? Coba dipikirkan dengan matang ya. Ibu makan di restoran yang mahal dengan di pinggir jalan yang murah. Lebih enak yang mana? Jawabannya tergantung duitnya. Betul? Makan di restoran mahal tapi nggak punya duit. Riweuh apa riweuh? Jantungan tidak. Stroke ringan. Deg-degan karena nggak bisa bayarnya. Betul? Ibu makan di pinggir jalan padahal punya uang banyak. Enak apa enggak? Boleh jadi nggak enak. Maka yang bikin enak makan itu siapa? Allah. Yang bikin nikmat makan siapa? Bukan karena uang banyak, bukan karena uang sedikit, bukan di restoran, bukan di pinggir jalan. Yang bikin enak siapa? Maka perhatikan, doa mau makan apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana waqina. Bukan Allahumma lazidna, bukan Allahumma kathirna, tapi Allahumma barik lana fima. Bukan fima lina, bukan fima rozaktana. Dengan harta yang kami dapatkan darimu, dengan rizki yang kamu titipkan kepadamu ya Rabbal Alamin. Coba saya tanya lagi, ibu tolong jawab. Kira-kira kalau ibu punya suami kayak Ahilman, mau atau tidak? Aduh. Ibu punya suami Ustadz Hilman, mau atau tidak? Jawab ya, tidak. Kenapa tidak jawabannya? Karena Ahilman udah pasti tidak mau sama ibu. Ada aku gini milih-milih atau mal mungkin milih Nokia atuh. Sing jarauh ya Allah, pahit. Ibu kalau jawabannya, Ustadz mau. Shh. Kalau ibu mau berarti ibu catat. Boleh jadi tidak merasakan rezeki yang ada pada suami ibu. Ahilman bukan punya ibu kan? Udah pasti. AA bukan suami ibu kan? Tapi AA tanya, ibu dapat nggak manfaat dari adanya Ahilman? Ahilman memang bukan harta ibu, tapi Ahilman jadi rezeki untuk ibu. Maka kadang cinta tak harus memiliki. Iya, iya. Yang penting bisa mendapatkan kebaikannya. Betul apa betul? Dan itulah namanya ghina, kecukupan dari siapa? Allah. Maka tolong catat, jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti senang. Ulangi. Status hari Selasa depan. Siapin kameranya, siapin lagi kameranya ya, siapin ya. Ulangi yang keras, jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti. Yang ngasih tenang siapa? Yang ngasih cukup siapa? Yang ngejaga kita siapa? Yang ngebimbing kita siapa? Yang ngasih petunjuk sama kita siapa? Maka semuanya akan jadi kebaikan kalau kita bersama siapa? Allah. Ada 4 yang kita minta dari doa yang tadi. 1 minta apa? Petunjuk. 2 minta apa? Ketakwaan. 3 minta apa? Keterjagaan. 4 minta apa? Kecukupan dalam urusan harta. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita semua mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sekali lagi doanya, boleh apa boleh? Mau apa mau? Oke, kita baca ya doanya. Ahilman sekali, Bunda Teteh sayang sekali. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk dan ketakwaan dan keterjagaan dan kehormatan dan kecukupan dalam kekayaan. Mudah-mudahan bermanfaat.